bahwa kita sudah sepakat komunis dan antek-anteknya diharamkan untuk tinggal di negara Republik yang kita cintai. Bersama 5 menteri yang diutus oleh Presiden untuk mengantarkan pandangan dan posisi pemerintah tentang rancangan undang-undang haluan ideologi negara. Sesudah menyerap pandangan-pandangan dan konsultasi dengan tokoh-tokoh, mari umat Islam jangan mau diadu domba. Kita menginginkan NKRI tetap utuh. Kita ingin menjaga Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 sebagai ruh berbangsa dan bernegara ini. Kalau ini kita pegang, insya Allah Indonesia tidak kalah dengan negara-negara lain. Jangan sampai kita menjadi kacung-kacung dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab di Republik yang kita cintai ini. Kalau rakyat marah, jangan salahkan rakyat. Jadi rakyat ini dari semalam, dari kemarin ingin. Masa demo DPR tuntut pemakzulan Jokowi dan bubarkan PDI Perjuangan. Massa PA 212 dan kawan-kawan menggelar aksi menolak RUU HIP di depan gedung DPR. Mereka tampak membawa spanduk-spanduk, salah satunya berisi tulisan makzulkan Jokowi. Istana menyatakan tuntutan itu salah sasaran. Pantauan di lokasi Kamis 16 Juli 2020 pada pukul 11.09 waktu Indonesia Barat, massa aksi dari Ormas Islam memadati depan gedung DPR. Sisi arah Selipi, massa aksi berkerumunan di dekat mobil komando. Sejumlah massa tampak membawa spanduk-spanduk bertuliskan makzulkan Jokowi, bubarkan PDIP, dan tolak RUU HIP dan tangkap inisiatornya. Dari mobil komando, orator tampak menyerukan yel-yel, lawan PKI, lawan PKI, NKRI, harga mati, ujar salah seorang orator. Di mobil komando juga tampak spanduk berisi 5 tuntutan umat. Berikut isi kelima tuntutan tersebut. Pertama, makzulkan Jokowi. Kedua, bubarkan PDIP. Ketiga, tolak RUU HIP dan tangkap inisiator. Keempat, tolak RUU Omnibus Law. Dan 5, batalkan Undang-Undang Corona. Polisi masih berjaga di lokasi demo, lalu lintas sudah dialihkan ke arah Jalan Gerbang Pemuda. Situasi gerimis, namun massa tetap bertahan. Diketahui demo hari ini dilakukan oleh 2 kelompok massa. Massa pertama yakni dari PA 212 dan Ormas Islam yang menolak RUU HIP. Massa kedua merupakan aliansi buruh yang menolak Omnibus Law. Polisi pun melakukan pemisahan kedua massa. Polisi tampak memasang 2 pagar kawat berduri untuk memisahkan massa Ormas Islam dan aliansi buruh. Massa Ormas Islam berada di sisi jalan arah Selipi, sementara aliansi buruh di dekat JPO depan kompleks DPR. Sementara itu, dititipi pesan oleh Habib Rizik Syihab, Slamet Ma'arif mengatakan jika langgar undang-undang MPR harus makzulkan Jokowi. Aksi penolakan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau RUU HIP telah disuarakan oleh Aliansi Nasional Anti Komunis atau Anak NKRI, di mana di dalamnya terdapat Front Pembela Islam dan Persaudaraan Alumni 212, ikut dipantau oleh Imam Besar Habib Rizik Syihab. Dikatakan Ketua Persaudaraan Alumni 212, Slamet Ma'arif, Imam Besar FPI, Habib Rizik Syihab menitipkan pesan agar umat Islam harus bersatu dalam urusan ideologi. Pesan Imam Besar, umat Islam harus bersatu dalam urusan ideologi. Bersatu kuatkan barisan, tuntut terus kejar terus sampai RUU ini dibatalkan. Ujarnya saat akan masuk ke dalam gedung DPR RI pada Kamis 16 Juli 2020. Slamet melanjutkan, HRS juga meminta agar umat Islam terus mengawal proses dan meminta agar inisiator RUU HIP diproses secara hukum. Beliau meminta kita mengawal terhadap inisiator rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Apabila ada unsur secara hukum yang memberi peluang kepada pemerintah atau presiden untuk membangkitkan kembali komunis, melanggar undang-undang, kita akan minta MPR untuk segera memakzulkan presiden, jelasnya.
Slamet juga menegaskan anak NKRI akan terus melakukan aksi dan tetap berjuang sampai RUU HIP dicabut dan juga dibatalkan. Di sisi lain, masa demo di DPR tuntut makzulkan Jokowi. PDIP mengatakan itu ungkapan kebencian dan mengena pada pasal 156. Masa Persaudaraan Alumni 212 dan kawan-kawan menuntut pemakzulan Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat demo menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila atau HIP di depan gedung DPR Senayan, Jakarta. PDIP menilai tuntutan pemakzulan itu merupakan bentuk rasa kebencian terhadap Jokowi. Kemudian, kalau itu bicara pemakzulan, nanti kita juga ngomong itu oknum kan gitu. Tapi ini adalah rasa, kalau boleh dibilang ini rasa tidak suka, kebencian kepada presiden. Kebencian kepada orang tertentu ini, kalau kita mau tertib mengungkapkan kebencian kepada seseorang atau apapun itu di muka publik, itu kena pasal 156. Dan itu dituntut 4 tahun bisa. Cuma masa seperti itu kan enggak, kata Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPP PDIP Bambang Wuryanto kepada wartawan pada hari Kamis 16 Juli 2020. Bambang yang akrab disapa Pacul itu mengatakan pihaknya tak ingin melaporkan tuntutan pemakzulan ini kepada pihak berwajib. Sebab untuk pemakzulan terhadap presiden tak bisa hanya berdasarkan tuntutan massa saja. Nggak usah pemakzulan itu apa, pemakzulan presiden itu nggak dapat, bahkan impeachment nggak dapat. Itu ada prosesnya, makanya itu nomor 1, perbaiki proses yang bagus. Prosedurnya diperbaiki, gitu loh. Bukan cuma mengungkapkan ketidaksukaan, ujar Bambang. Bambang kembali mengatakan masa demo yang menuntut pemakzulan Jokowi hanya berdasarkan rasa tak suka, rasa tidak suka, minimum atau benci sama presiden, imbuh Wakil Ketua Komisi 1 DPR itu. Sebelumnya masa PA 212 dan kawan-kawan menggelar aksi menolak rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila di depan gedung DPR. Mereka tampak membawa spanduk-spanduk, salah satunya berisi tuliskan makzulkan Jokowi. Selain membawa sejumlah spanduk yang bertuliskan pemakzulan Jokowi, massa juga turut membawa poster bubarkan PDI Perjuangan serta poster tolak RUU HIP dan tangkap inisiatornya. Dari mobil komando, orator tampak menyerukan yel-yel lawan PKI. Lawan PKI NKRI harga mati, ujar salah seorang orator. Di mobil komando juga tampak spanduk berisi 5 tuntutan umat atau lumat. Berikut ini kelima tuntutan tersebut. Yang pertama, makzulkan Jokowi. Kedua, bubarkan PDIP. Ketiga, tolak rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila dan tangkap inisiatornya. Keempat, tolak RUU Omnibus Law. Dan kelima, batalkan Undang-Undang Corona. Di sisi lain, PA 212 juga ancam demo istana andai isi RUU BPIP tak beda dengan RUU HIP. Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212, Slamet Ma'arif mengatakan pihaknya akan melakukan demo yang lebih besar di Istana Negara, Jakarta jika isi dan RUU Pembinaan Ideologi Pancasila atau RUU PIP isinya sama saja dengan RUU Haluan Ideologi Pancasila. Yang terjadi barusan ternyata pemerintah tidak mau bahas RUU HIP. Pemerintah hari ini juga menyerahkan RUU PIP. Kita akan pelajari isi PIP. Kalau PIP sama dengan HIP, demonya nggak di DPR. Tapi yang mengusulkan di pemerintah, kita akan demo besar-besaran di Istana Negara, kata dia saat melakukan orasi usai bertemu Badan Legislasi atau Balik DPR Kamis 16 Juli 2020. PA 212 diketahui salah satu elemen yang tergabung dalam aliansi Nasional Anti Komunis atau Anak NKRI yang menggelar aksi penolakan RUU HIP di depan Kompleks Parlemen Jakarta hari ini. Berdasarkan keterangan yang didapatkan setelah beraudiensi dengan anggota Balik DPR, Slamet menyebut beberapa menteri telah bertemu dengan pimpinan DPR dan mengusulkan untuk pembahasan RUU PIP. Oleh karena itu, kata dia, pemerintah harus bertanggung jawab jika isi RUU itu sama dengan RUU HIP. Pemerintah yang mengusulkan wajib tanggung jawab, tegasnya dalam orasi.
Berdasarkan pantauan di lokasi, masa anak NKRI ini sendiri telah terlihat mulai bubar sejak pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, pemerintah yang diwakili Menko Polhukam Mahfud MD dan ditemani sejumlah menteri lain mendatangi gedung DPR untuk menyerahkan surat dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, serta daftar inventaris masalah terkait RUU HIP. Dalam jumpa pers bersama pimpinan DPR, Mahfud mengatakan pemerintah mengusulkan RUU HIP diubah menjadi RUU PIP.